di parkiran diam, kesakitan, ditelepon rumah sakitnya, rumah sakitnya kamarnya penuh. Halo guys, selamat pagi. Welcome back to my YouTube channel. Dingin sekali. Aku malas ganti baju. Jadi di sini sekarang mau jam 10 pagi, tapi anakku masih tidur nih. Dia tidur di sebelah. Ya karena dia nggak mau tidur sendiri waktu pulang dari rumah sakit bulan lalu itu, bulan Desember. Jadi kita coba taruh dia di tempat tidurnya sendiri, tapi dianya nggak mau, nangis. Sempat 2 malam tuh nangis-nangis terus, tapi pas kita taruh di tempat tidur kita, dianya diam. Nah akhirnya kita putuskan untuk tidur bareng sama Grace sampai sekarang ya. Kalau nyari waktu yang senggang untuk cerita itu susah banget. Aku cerita sambil tiduran aja. Nah, gimana proses persalinan aku waktu itu ya? Udah sempet sih upload videonya, cuman belum ceritanya belum. Nah, jadi waktu itu hari Jumat ya, tanggal 18 Desember. Nah, pagi-pagi ada kayak rembesan air keluar dari bawah. Nah, terus aku mikir ini apa gitu kan. Kalau keputihan kan gak mungkin karena itu cair kayak ngerembes agak banyak. Nah, agak banyak tapi tidak banyak banget. Terus aku pipis ke kamar mandi. Pas lah pakai tisu itu keluarlah darah. Terus aku telepon mertua bilang itu bisa early sign of labor gitu dia bilang. Nah, terus aku teleponlah rumah sakit ya, telepon rumah sakit, disuruh ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ditanya sama perawatnya, terus aku jelasin, aku kasih tahu begini. Tapi karena airnya sedikit, dia nggak yakin kalau itu pecah ketuban. Kemudian si bidannya juga cek darahnya itu darah apa memang mukusnya itu atau pendarahan di rahim atau gimana gitu. Jadi dicek ternyata itu darah udah lama, berarti benar mukusnya. Terus untuk memastikan itu airnya air ketuban atau apa, jadi dia ambil di swab, nunggu hasilnya 10 menit. Nah ternyata hasilnya itu positif. Jadi positif itu adalah air ketubanku pecah. Itu pagi sekitar jam 10-an ya, jam 9 gitu deh, jam 8 sekian, mau jam 9. Terus udah itu dia bilang air ketuban itu ada air ketuban atas dan ada air ketuban bawah. Nah ini nih air ketubannya yang pecah yang atas duluan, jadi masih keganjel sama bayi, makanya keluarnya itu nggak bres gitu, masih ngerembes. Terus kita disuruh pulang. Oh si baby bangun. Terus kita disuruh pulang dulu. Nah aku disuruh pulang, aku disuruh jalan-jalan, olahraga apa kayak gitu. Nah terus aku pulang main latihan bola itulah, bola pilates itu. Terus jalan lumayan di sini. Nah sampai sore akhirnya sore itu air ketuban benar-benar pecah yang brek gitu, nggak bisa tahan gitu, kayak kencing tapi nggak bisa tahan. Akhirnya aku pakai pampers dewasa, itu udah punya, memang udah kami siapin. Nah terus pakai itu, cuman kontraksinya belum, baru sakit-sakit sedikit kayak mau mens itu.
Kalau aku sih mensnya nggak begitu sakit banget ya. Ada yang sakit banget katanya. Nah baru sakit-sakit sedikit. Kata iparku sama kata temanku yang midwife, mereka kan di sini jagain. Nah terus tunggu dulu sampai agak sakitnya itu kayak continue itu lebih cepat gitu menitnya itu. Misalnya setiap 3 menit, 4 menit gitu, 5 menit gitu kontraksi gitu, baru bawa ke rumah sakit. Nah terus malamnya itu sekitar jam 8 ya, mungkin sekitar jam 8 itu kontraksinya makin kenceng. Aku rasain sakit banget sampai gitu. Kalau aku sih ngerasainnya sakit. Habis itu kita ke rumah sakit lagi lah, di rumah sakit dekat di sini di Elgin. Kemudian habis ke rumah sakit, sampai di sana dicek, dikasih monitor juga untuk memastikan bayinya bagus gitu, karena ketuban sudah pecah soalnya. Kemudian setelah dicek, bukaannya masih bukaan kecil gitu, belum sampai 4. Kalau sudah di 4 ke atas baru bisa di rumah sakit. Tapi karena belum, aku disuruh pulang lagi dong. Tapi besoknya disuruh balik jam 9 pagi karena itu udah 24 jam lebih pecah ketuban. Tapi aku harus dikirim ke rumah sakit yang satunya, yaitu yang lebih gede di Aberdeen. Nah, di Aberdeen aku kan rencananya ini mau lahiran di air ya. Memang pengen banget lahiran di air gitu. Itu rencananya. Masih berharap sih bisa lahiran di air. Terus disuruh pulang lagi. Cuman kami nggak pulang. Karena jarak rumah sakit dari sini ke rumah sakit yang satunya itu, yang di Aberdeen itu sekitar 1,5 jaman, mungkin bisa lebih juga. Jadi kita memutuskan daripada pulang, langsung aja ke sana gitu. Ditelepon dari rumah sakit yang di Elgin ini, ditelepon ke sana, kamarnya itu full. Aku bisa nunggu gitu, tapi kapan bisa masuknya nggak tahu. Tapi kita ya terobos aja ke sana. Nah sampai di parkiran sana, di tengah jalan nih sekitar 1,5 jam lebih ya perjalanan. Di tengah jalan aku kesakitan terus, sakit banget gitu. Terus sudah sampai di sana guys. Nah sampai di sana akhirnya akhirnya di parkiran diam, kesakitan, ditelepon rumah sakitnya. Rumah sakitnya kamarnya penuh. Akhirnya aku kontraksi, nangis di parkiran itu. Nah, Georgina coba menghubungi lagi rumah sakit itu, tapi masih full kamarnya gitu ya. Susah.